Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 14 Juni 2020, kita memasuki minggu kedua sesudah Pentakosta. Dan kita akan beribadah dengan menggunakan tata ibadah dalam rangka bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman dalam ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Estrina Manusiwa, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sangkakala di DKI Jakarta. Ungkapan situasi. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembang-lembang yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada teranya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan kidung dari Gita Bakti 24 ayat 1 sampai 3. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira.
Iman kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itulah nas pembimbing dari Ibrani pasal 12 ayat 14. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci. Perkataan kami melukai hati dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memuaskan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami dalam mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Sungguh kami
Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Mazmur 32 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Sebagai orang-orang yang telah diampuni dan dikuduskan, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10.
Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Saling Membantulah Kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Sang Firman yang hidup, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang maha baik boleh melayakkan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan ajarlah kami agar kami juga mampu untuk melakukan semua kebenaran firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50
yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak laki-laki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet, dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan yang Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam rentang kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara-saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu kedua sesudah Pentakosta, dan hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, kita bersama-sama mengikuti ibadah juga dalam rangka bulan Pelkes, bulan pelayanan kesaksian GPIB. Saudara-saudara, bacaan kita tadi terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan ayat 50, judulnya Perjanjian Damai. Saudara, kata janji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai, ada dua ya. Yang pertama, ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Seperti misalnya hendak memberi atau mau memberi, atau misalnya mau menolong kemudian datang, ataupun juga bertemu. Jadi janji tadi ya artinya menyatakan kesediaan. Ada ikatan perjanjian. Kemudian yang kedua artinya persetujuan antara dua belah pihak. Masing-masing menyatakan kesediaannya ataupun juga menyatakan kesanggupannya untuk berbuat ataupun juga tidak berbuat sesuatu. Jadi antara dua belah pihak, yang satu dengan yang lain, ya masing-masing di situ berjanji menyatakan kesediaannya atau sanggup atau tidak misalnya. Misalnya seseorang dalam hal hutang piutang begitu ya. Ikatan perjanjian itu ada, mau dibayar dalam jangka waktu berapa bulan misalnya, atau berapa minggu atau berapa tahun, harus disepakati antara dua belah pihak. Ada kata-kata mutiara yang mengatakan bahwa janji merupakan sebuah hutang yang harus dibayar. Janji memiliki makna yang sangat mendalam karena merupakan salah satu tolok ukur untuk penilaian. Tolok ukur penilaian seberapa besar seseorang itu dapat dipercaya. Janji bagaikan sebuah hutang di mana ada hak, ada kewajiban yang harus kita penuhi sebagai pembuat janji. Nah saudara, yang menjadi masalah atau yang menjadi persoalan adalah manusia seringkali membuat janji, tetapi dia mudah sekali untuk mengingkarinya. Ya, hampir setiap hari coba kalau Bapak Ibu Saudara merenungkan, merefleksikan ya atau mengintrospeksi diri kita masing-masing. Seberapa banyak kita berjanji atau seberapa banyak kita mengobrol janji. Ya, tetapi kemudian kita juga seringkali mengingkarinya. Saudara dan juga saya mungkin pernah mengatakan atau berjanji kepada Tuhan. Lalu kemudian saudara sendiri yang mengingkarinya untuk tidak mematuhi ataupun juga tidak menaatinya. Atau saudara-saudara berjanji kalau di dalam keluarga ya, suami istri. Suami mungkin pada saat terjadi konflik, perselisihan, pertikaian, dia janji sama istrinya, "Mah, aku gak bikin lagi deh, aku gak akan ngulang lagi deh."
tapi lupa baru ngomong beberapa jam kemudian dia sudah lupa dengan janjinya. Atau bagi kita sebagai seorang anak, kita berjanji sama orang tua, iya nanti aku gak mau bolos-bolos lagi. Atau berjanji, iya deh ma aku mau nempatin waktu nih, skripsiku tepat waktu gitu kan. Orang tuanya bilang, janji lo ya, iya. Tapi ternyata kita sendiri terkadang tidak menepati janji kita. Sekedar kalau orang bilang omdo, apa itu omdo? Omong doang. Saudara-saudara, Yakub dan Laban, ya ada dua orang. Yakub dan Laban ini adalah merupakan hubungan anak mantu dan mertua. Yakub selama lebih kurang 20 tahun dia bekerja bagi Laban. Dan Yakub ini atau bapak Yakub ini menikah dengan kedua anaknya Laban, baik Lea maupun juga Rahel. Saat itu Yakub karena dia sudah bekerja lebih kurang 20 tahun lamanya dia menjadi kaya. Dan itu ternyata membuat kecurigaan dari Laban. Dari bapak mertuanya sendiri dan juga putra-putranya yang lain. Pada saat itu Yakub berniat kembali ke tanah Kanaan. Dan karena baginya dia sudah cukup tinggal lama di Haran. Dia sudah cukup mengabdi atau bekerja bagi Laban. Kemudian tanpa pemberitahuan Yakub tiba-tiba dia meninggalkan padang Aram dan dia berhenti bekerja pada Laban. Itu ada di Kejadian pasal 28 ayatnya yang kedua. Yang mengatakan pada saat itu dia ingin berhenti bekerja pada Laban. Kita lihat Kejadian 28 ayatnya yang kedua. Silahkan dibaca. Mungkin kalau di rumah ada opung ikut ibadah ya, opung silahkan baca opung. Atau kalau nggak ada opung, adik-adik deh, adik-adik ya baca. Kita baca sama-sama ya. Bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Kejadian 28 ayat yang kedua. Karena di sini Yakub menyadari bahwa Laban tidak akan membiarkan dia pergi dan tetap bekerja di bawah perhambaannya. Dia sadar itu Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia membawa semua hartanya, juga istri-istrinya dan anak-anaknya. Lalu Yakub menyeberangi sungai Efrat menuju ke tanah Kanaan. Setelah 3 hari, Laban bersama sanak saudaranya pergi mengejar ya dengan jarak cukup lama, 7 hari perjalanan dan akhirnya dia menyusul rombongan Yakub pada saat itu di pegunungan Gilead di sebelah utara sungai Yabok. Kejadian 31 ayat 17 sampai 25. Dan terjadilah di sini sebuah insiden pertikaian karena Laban kehilangan terafimnya. Yang sebenarnya pada saat itu terafim itu bukan dicuri oleh Yakub, tetapi dicuri oleh anaknya sendiri Rahel tanpa sepengetahuan Yakub. Lalu kemudian juga terjadi pertengkaran antara Laban dan Yakub. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, anak mantu ya sama bapak mertua bertengkar pada saat itu. Pertengkaran yang cukup sengit, pertengkaran yang semestinya bisa dihindari. Tetapi di sini Yakub merasa bahwa dia itu tidak dipercaya oleh mertuanya sendiri. Sampai-sampai Yakub pun mengatakan, apakah kesalahanku? Dia katakan, apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Saudara-saudara, bacaan kita, mari kita lihat bersama-sama ya. Pasal 31 ayatnya yang ke-43. Judulnya Lembaga Alkitab memberikan judul Perjanjian antara Yakub dan Laban. Tetapi ada backgroundnya, ada latar belakangnya kenapa sampai Yakub dan Laban mengadakan satu perjanjian. Backgroundnya yaitu yang seperti saya katakan tadi bahwa di awal-awalnya mereka terjadi perselisihan, mereka terjadi pertengkaran. Yakub sampai pada saat itu juga dicurigai. Ya, sebagai seorang yang tidak jujur, dicurigai sebagai seorang pencuri. Tetapi itu
ditemukan buktinya. Kalau Bapak Ibu Saudara silahkan baca di dalam ayat sebelumnya saudara-saudara. Tidak ditemukan bukti. Dan memang yang mencuri terafimnya itu adalah Rahel. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kemudian di sini Laban meneruskan rasa bencinya, ya, rasa jengkelnya, rasa marahnya, rasa kesalnya kepada Yakub pada saat itu? Ternyata tidak. Kenapa? Karena Laban mengingat dia pada saat itu pernah bermimpi, dia didatangi ya malaikat atau didatangi Tuhan. Saudara-saudara lihat di ayat 24. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun, dan seterusnya. Jadi dalam mimpinya itu Tuhan datang kepada Laban, intinya adalah jagalah si Yakub dan jangan berbantahan, jangan mengatai dia. Atau kalau pakai istilah kita sekarang, jangan marah lah gitu ya, jangan marah. Jangan bikin perdebatan, jangan bikin perselisihan kepada Yakub, tetapi kamu harus menjaga dia. Laban hatinya luluh ketika dia mengingat mimpinya, ketika dia didatangi oleh Tuhan. Lalu dia berinisiatif untuk berdamai. Laban memilih hidupnya pada saat itu untuk berdamai. Laban meminta agar Yakub menjadi suami dan ayah yang baik bagi anak-anaknya. Dia pun juga melarang mengambil istri orang lain. Ada di dalam ayatnya yang ke-50, saudara-saudara. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Kemudian mereka mengadakan suatu perjanjian. Tetapi di sini kita melihat bahwa memang kerinduan sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya tentu yang terbaik, saudara-saudara. Dia tidak ingin ya anaknya pada saat itu juga tidak diperhatikan, tidak dikasihi. Juga dia tidak ingin pada saat itu Yakub juga memperistri perempuan-perempuan lain atau mengambil istri yang lain. Mereka juga bersumpah setia untuk mengadakan satu ikatan perjanjian, meniadakan niat jahat satu dengan yang lain. Dan dengan itulah antara Yakub maupun juga Laban, mereka membuka satu lembaran hidup yang baru dan mengikat ikatan persekutuan, persaudaraan, persahabatan, kekerabatan. Menjalin adanya satu relasi yang baik antara anak mantu dan juga bapak mertua. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah konteks bacaan kita hari ini mau mengatakan kepada kita seperti juga judul dari Sabda Gunadharma yang diangkat dari teks kita, perjanjian damai. Untuk mengikat perjanjian itu, lalu kemudian mereka membuat prasasti dari timbunan batu dan juga tugu. Untuk apa? Prasasti ataupun juga timbunan batu ataupun juga tugu itu sama, saudara-saudara, artinya sebagai peringatan bahwa disitulah pernah terjadi adanya ikatan perjanjian perdamaian antara Yakub dan Laban dan disaksikan oleh Tuhan sendiri. Saudara tahu prasasti ya ataupun juga tugu? Di Indonesia ada banyak tugu, ada banyak prasasti. Nggak usah jauh-jauh ya, bagi mereka yang tinggal atau berdomisili di Jakarta, kita bisa melihat Tugu Monas. Ada orang yang mengatakan, kamu sudah pernah ke Monas gitu ya? Belum pernah ke Monas, belum. Loh kemarin yang foto-foto itu kok aku lihat, loh itu Monas toh. Iya, bukannya Monumen Nasional. Iya, Monas itu singkatannya Monumen Nasional. Nah rupanya banyak orang salah kaprah Bapak Ibu Saudara, taunya Tugu Monas ya, padahal Monas itu monumen nasional. Kemudian kalau kita lihat juga ada tugu yang lain ya, kalau juga masih di Jakarta nih, Tugu Proklamasi ya, di Jalan Proklamasi, di dekat kampus Sekolah Tinggi
Teologi Jakarta. Dulu saya kuliah di sana Bapak Ibu Saudara, di STT Jakarta. Kami jalan kalau mau ke Tugu Proklamasi itu. Hanya 5 menit dari kampus ke Tugu tersebut. Nah, Tugu Proklamasi itu adalah Tugu peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ada di Jalan Proklamasi. Tugu itu adalah sebuah tugu peringatan saudara-saudara dan dikenal sebagai Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia. Di sana Bapak Ibu Saudara bisa melihat 2 patung proklamator ya, yang sangat terkenal dan orang bisa melihat di gambar-gambar atau mungkin kalau ada di televisi acara 17 Agustusan bisa melihat. Lalu kemudian ada juga tugu yang gak kalah pentingnya yang pada saat itu orang viral dan orang kalau ke Bali, ke Denpasar khusus mau melihat tugu itu. Tugu Panca Benua, Ground Zero di Bali. Nah, tugu ini dijadikan salah satu tugu di Bali yang sangat indah. Tapi ada backgroundnya, ada latar belakangnya kenapa tugu itu dibuat. Peristiwa di balik tugu itu bisa dibilang merupakan peristiwa yang sangat kelam ya saudara-saudara ya. Tugu itu dibangun untuk mengenang korban peristiwa apa? Ada yang tahu? Bom Bali. Ya, Bom Bali 1 dan 2 di awal era 2000-an. Nah, puluhan orang bahkan mungkin ratusan ya meninggal dunia, tewas terkena bom teroris di tempat itu. Dan di tugu yang indah itu saudara-saudara terpampang atau tertulis nama-nama korban yang ada di situ. Ya, baik orang Indonesia, WNI maupun juga warga negara asing. Makanya orang kalau mau ke Bali salah satunya mau ke sana. Untuk apa? Untuk melihat, untuk mengenang. Atau bahkan juga untuk berselfie ria, untuk foto-foto. Kembali lagi dalam bacaan kita melihat di sini ternyata mereka mendirikan, Yakub dan juga Laban mendirikan tugu itu saudara-saudara. Tugu peringatan dan Tuhan sebagai saksinya. Saksi apa? Saksi bahwa antara Laban maupun juga dengan Yakub pada saat itu benar-benar ya meniadakan permusuhan, meniadakan perselisihan, meniadakan pada saat itu syakwa sangka. Semua itu benar-benar mereka lakukan dalam ketulusan. Saya percaya, saya yakin bahwa niat yang baik, niat yang tulus dari Laban ini didasari karena Tuhan sendiri. Ketika Tuhan pada saat itu menyatakan mimpinya kepada Laban. Tetapi bukan hanya itu saja. Saya yakin dan percaya firman Tuhan juga mau mengatakan Yakub ada keinginan dan kerinduan untuk hidup berdamai dengan bapak mertuanya. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengikat perjanjian itu, lalu kemudian mereka menamakan prasasti ataupun juga timbunan batuan atau tugu itu dinamakan dengan Yegar Sahaduta oleh Laban. Tetapi oleh Yakub disebut dengan Galet. Itu ada di ayat 47. Yakub mempersembahkan korban sembelihan, lalu dia kemudian mengundang makan saudara-saudaranya, lalu mereka makan secara bersama-sama dengan rukun ya, dan mereka kemudian bermalam. Dan firman Tuhan mengatakan di ayat-ayat selanjutnya, mereka mengundang Tuhan juga agar menjadi pengawas perjanjian di antara mereka. Ayat 53. Dan keesokan harinya sebelum Laban pulang, dia mencium cucu-cucunya. Dia mencium anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Lalu kemudian Laban memberkati mereka. Coba Bapak Ibu Saudara lihat di sini. Seorang Laban yang penuh amarah ya terhadap anak mantunya sendiri. Tetapi karena Tuhan sudah menyentuh hatinya, luar biasa kasih yang dia berikan kepada Yakub ini. Dia tidak hanya mencium cucu-cucu dan anak-anaknya itu, tetapi dia memberkati mereka. Perdamaian membuat mereka melupakan kesalahan dan kesalahpahaman. Perdamaian membuat mereka melupakan kecurigaan di antara satu dan lainnya. Perdamaian itu terjadi karena mereka bersedia dipimpin oleh Tuhan
dan mau mendengar suara Tuhan. Saudaraku, dari perenungan firman Tuhan ini kita mendapat 3 pembelajaran. Yang pertama, saya mencatat di situ damai itu indah. Ya, sebagaimana perjanjian damai antara Yakub dan juga Laban mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini harus selalu berdamai dengan orang lain. Itu berarti kita harus menjauhi permusuhan. Kita harus menjauhi pertengkaran. Kita harus menjauhi perselisihan. Pertama-tama kita mewujudkan damai itu di dalam keluarga kita, di keluarga Bapak Ibu Saudara. Upaya untuk mewujudkan perdamaian di tengah keluarga dapat kita lakukan dengan mewujudkan kasih sayang. Kasih sayang saya sebagai istri terhadap suami atau sebaliknya. Kasih sayang saya sebagai orang tua terhadap anak-anak atau sebaliknya anak-anak terhadap orang tua. Orang tua dia menyatakan kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar kepada anak-anak. Dan anak-anak tentu harus menghormati orang tuanya. Lalu setelah kita dapat mewujudkan damai itu dalam keluarga, maka kita dapat mewujudkan damai itu kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Apakah itu di kantor ketika kita bekerja, atau mungkin juga di tempat kita belajar, di tempat kita studi, di tempat kita kuliah, atau mungkin juga dalam lingkungan kita bermasyarakat, atau bahkan mungkin di dalam jemaat kita, di dalam gereja ketika kita bersama-sama melayani Tuhan. Dengan kita mau hidup berdamai dengan orang lain, itu berarti kita mau hidup dengan rendah hati. Ya, hidup dengan rendah hati, menyingkirkan keegoisan kita, kesombongan kita, dan segala kepentingan diri kita sendiri, serta mau melihat juga kekurangan kita, kelemahan kita, dan juga segala keterbatasan dan kesalahan kita. Manusia tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini, saudara-saudara. Yang sempurna hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, pembelajaran untuk menepati janji. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janji Tuhan nyata di dalam kasih setianya melalui pengorbanan keselamatan bagi umat manusia. Sangat berbeda saudara-saudara dengan kita. Seringkali kita mengumbar janji kepada Tuhan. Ya, untuk berubah, untuk bertobat. Ya, Tuhan aku gak mau bohong lagi. Tuhan aku mau berkata jujur. Tuhan aku mau menjalani larangan Tuhan, mau mematuhi perintah Tuhan. Kita janji sama Tuhan, Tuhan aku mau melayani Tuhan. Meskipun dalam kesulitan misalnya. Kita sendiri yang berjanji kepada Tuhan. Kita sendiri yang mengatakan itu kepada Tuhan. Mau setia mengikut Tuhan, memikul salibnya. Tetapi mana buktinya? Sering kali kita mengingkarinya. Seperti lagu, janji tinggal janji, gitu ya. Hanya manis di mulut dan di bibir, itu yang kita lakukan. Melalui firman Tuhan ini mari kita belajar di dalam ketaatan dan kesetiaan serta berpegang pada janji yang kita ucapkan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, catatan yang terakhir. Dalam buku serial karangan Bapak Andar Ismail, dosen pendidikan agama Kristen, ya, dosen PAK, pendidikan agama Kristen, itu dosen saya. Waktu saya kuliah di STT Jakarta. Bapak Andar Ismail ini banyak sekali menulis buku-buku seri selamat. Ya, ada 1, 2, 3, ada 30-an. Nah, salah satu bukunya dia menulis, bilang begini. Di dalam salah satu bukunya ya, saya baca. Siapa wanita di dalam Alkitab yang paling bebas? Kalau saya tanya pada Bapak Ibu Saudara yang di rumah ya, jawabannya apa? Ada yang tahu enggak? Siapa wanita di dalam Alkitab yang paling bebas? Di buku Bapak Andar Ismail itu ditulis ya, jawabannya adalah Hawa. Hawa adalah wanita dalam Alkitab yang paling bebas. Kenapa?
Katanya di situ ditulis karena Hawa tidak punya mertua. Wah, saya baca sambil senyum-senyum. Hawa tidak punya mertua. Ya, kenapa? Biasanya mertua itu digambarkan sebagai mertua yang cerewet. Itu gambaran pada umumnya ya. Yang cerewet, suka mengatur, ikut campur dalam rumah tangga, bawel. Ya apalagi kalau mertuanya katanya perempuan. Akibatnya apa? Akibatnya hubungan mertua dan anak mantu sering kali bersih tegang. Tidak akur, tidak cocok seperti di sinetron-sinetron. Ya, anaknya mau mengatur supaya nanti anaknya atau cucunya begini, tapi ternyata ibu mertuanya lain mengaturnya. Atau si istri, si ibu mau mengatur keluarga rumah tangganya begini, tapi ternyata mertuanya maunya lain. Biasa terjadi seperti itu gambarannya. Meskipun tidak semua mertua seperti yang digambarkan dalam sinetron itu tadi ya. Ada banyak bapak mertua, ibu mertua yang baik, ya anak mantu yang baik juga kepada mertua, bisa hidup berdampingan, rukun dan damai dalam satu rumah. Tetapi tidak sedikit juga anak mantu dan mertua yang seringkali tidak rukun, tidak akur. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sang mertua atau anak bapak mertua atau ibu mertua dengan anak mantu ini digambarkan secara tidak langsung dalam bacaan kita ini saudara-saudara. Bapak mertua dalam hal ini Laban, dia selalu melihat curiga ya, negative thinking. Wah, dia dapat kekayaan dari mana tuh? Terafimku hilang, dia yang curi, penuh kecurigaan. Meskipun memang jelas ya, dia anak mantunya. Tetapi dalam hal ini Yakub tidak berpikiran negatif thinking terhadap bapak mertuanya. Tapi lama-lama ketika dia selalu dicurigai seperti itu juga panas hatinya. Sampai dia mengatakan, apa sih sebetulnya dosaku, salahku tuh apa? Sampai engkau berbuat seperti ini. Terjadi seperti itu saudara-saudara. Tentu Bapak Ibu Saudara dan saya ketika saat ini hidup berdampingan dengan bapak mertua, ibu mertua. Ada ya di rumah yang sama-sama hidup sama ibu mertua kita, bapak mertua kita ya. Ada ibu-ibu di sini yang lansia yang hidup dengan anak mantunya, ada kan? Nah dari pembelajaran yang ketiga ini kita diminta untuk bagaimana kita bisa hidup dengan saling mengasihi. Hidup dengan saling mencintai. Membangun relasi yang indah, membangun relasi yang mesra. Ya sebagai seorang anak dan sebagai seorang mertua. Kalau saya sebagai anak mantu katakan, saya tidak menganggap bahwa dia itu mertua, tetapi dia adalah juga orang tua saya. Orang tua dari suami saya, berarti dia juga adalah ibu saya. Berarti dia juga adalah bapak saya ataupun juga papa saya. Sebaliknya kalau saya sebagai bapak mertua atau ibu mertua, tentu kita tidak menganggap bahwa oh ini anak mantuku, enggak. Tetapi dia juga adalah anakku, anak laki-lakiku atau anak perempuanku. Dengan mindset yang seperti itu saudara-saudara tentu tidak akan timbul perselisihan. Toh kalau ada perselisihan, beda pendapat itu wajar. Mungkin demi kebaikan dari anak-anak kita. Demi kebaikan mertua kita mungkin ya, demi kebaikan dari anak mantu kita. Tetapi sejauh kita bisa menyelesaikan setiap masalah, setiap persoalan, setiap perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam keluarga dan rumah tangga kita, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Kita bisa menyelesaikannya dengan damai. Tidak menganggap merasa diri saya yang benar. Kan saya orang udah mertua nih, udah tua makan asam garam misalnya begitu. Atau kita juga menganggap kan saya sebagai anak mantunya ini hidup di zaman now gitu ya. Hidup di zaman yang sekarang udah serba hebat gitu ya. Jadi saya lebih tahu mendidik anak saya harus begini, mendidik anak saya harus begitu. Enggak seperti mama atau papa, enggak seperti bapak ibu mertua yang mendidiknya jadul. Zaman dulu tuh seperti itu. Kita tidak merasa dan kita tidak menganggap bahwa saya sebagai mertua atau saya sebagai anak merasa diri saya benar. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu di catatan yang ketiga, marilah kita bersama-sama melihat segala kekurangan kita, keterbatasan kita, bahkan tetap di balik itu juga ada kelebihan-kelebihan yang kita miliki.
Baik saya sebagai anak mantu maupun juga saya sebagai bapak ataupun juga ibu mertua. Dengan melihat kekurangan dan kelebihan itu, kita bisa saling mengisi. Kita bisa saling mensupport, kita bisa saling mendukung. Sehingga tidak terjadi percekcokan, pertikaian, perselisihan, pertengkaran dalam keluarga dan rumah tangga kita. Karena kita saling mengasihi, kita saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Selamat mewujudkan damai itu indah. Selamat mewujudkan janji kita kepada Tuhan dengan janji yang ucapkan mulut dan di bibir tapi dilakukan. Dan selamat untuk mengasihi mantu kita ataupun juga mertua kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh selesai. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Akan duduk, mari kita menaikkan doa syafaat. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Engkau yang maha baik, yang mengingatkan kami lagi, agar kami selalu hidup berdamai dengan orang lain. Kami boleh selalu mengucapkan janji kepada Tuhan. Kami tidak ingkar janji, tetapi biarlah kami boleh belajar untuk selalu menepati janji-janji yang pernah kami ucapkan, baik itu kepada Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, maupun juga ketika kami berjanji kepada orang lain,
kami belajar Tuhan untuk tidak ingkar. Kami juga boleh belajar dari firman Tuhan agar kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling menyayangi, sebagaimana kami orang tua dan anak, atau sebaliknya kami sebagai anak mantu dengan ibu atau bapak mertua kami, dalam rumah kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami sebagai anak dan mantu boleh hidup dengan rukun, dengan damai, kami boleh menjalin relasi yang indah antara kami anak dengan orang tua. Terima kasih juga Tuhan, kalau lewat syafaat ini kami selalu mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tidak hanya kami berdoa untuk diri kami sendiri, tetapi kami berdoa untuk orang lain, termasuk juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati, memberikan roh hikmat bagi mereka yang Tuhan percayakan untuk memimpin negara kami ini Tuhan, untuk membawa keadilan, untuk membawa kebenaran, dan terlebih lagi juga untuk menciptakan kerukunan di antara kami sebagai rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, siapapun pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden kami, para menteri pimpinan di tingkat pusat dan daerah, mereka semua Tuhan memberkati lewat pekerjaan mereka, lewat program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah, bahkan sampai ke daerah-daerah. Tolong Tuhan, agar Tuhan juga tidak hanya menyertai pemerintahan kami, tetapi juga Tuhan Yesus boleh memberikan roh hikmat juga kepada mereka, tentara, para tentara, atau bahkan juga di kepolisian. Mereka juga boleh berupaya untuk menjaga stabilitas keamanan negara kami Indonesia dari rongrongan dari teroris atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dengan sengaja ingin memecah belah kerukunan kami antar sesama anak bangsa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Maha Baik menyertai dan memberkati tiap keluarga mereka. Termasuk juga Engkau memberkati kami apabila kami anak-anak Tuhan yang dipercayakan juga untuk memimpin bangsa dan negara kami ini. Tolong Tuhan, biarlah dengan takut akan Tuhan kami boleh memimpin negara kami ini, hidup dengan jujur, hidup dengan memberlakukan keadilan di mana-mana, dan terlebih lagi kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang duduk di kepemimpinan pemerintahan kami ini, kami boleh menjadi garam, kami boleh menjadi terang yang menggarami dan menerangi dunia atau lingkungan yang ada di sekitar kami. Tidak lupa juga lewat doa syafaat ini kami mau berdoa untuk setiap pelayanan gereja Tuhan yang sampai hari ini Tuhan kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus juga memberkati dari setiap pelayanan gereja-gereja Tuhan, termasuk kami GPIB, baik kami yang ada di tingkat sinodal, di tingkat MUPEL Jakarta Barat, jemaat kami Sangkakala, di sektor 1 dan di sektor 2, serta sekalian presbiter yang ada, kami boleh tetap pada tugas dan panggilan kami meskipun dalam situasi COVID-19 ini Tuhan, sesuai dengan janji kami kepada Tuhan, mau melayani Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu dengan berbagai fasilitas atau dengan berbagai metode atau bentuk yang ada di masa pandemi COVID-19 ini, biarlah lewat kekurangan kami, ketidaklayakan kami, Engkau mau menyempurnakan dan mau melayakkan kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui peribadahan kami. Dan selepas masa COVID-19 ini, kami boleh kembali lagi berkumpul, kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Memasuki new normal, kami percaya kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak mampu ketika kami berjalan sendirian, mengandalkan kekuatan kami. Tetapi kami percaya ada Engkau Tuhan yang selalu menopang kami, yang selalu mendukung kami di dalam pelayanan kami maupun juga di dalam kehidupan kami masing-masing dan aktivitas kami. Jemaat kami yang saat ini juga sedang dalam keadaan sakit, mereka yang sudah lansia, yang jauh dari anak-anak, cucu, hidupnya sendirian, tolong Tuhan, Tuhan tengok mereka, Tuhan jenguk mereka, kasihani mereka Tuhan.
sehingga mereka tidak merasa kesepian, mereka tidak merasa sendirian, tapi ada Engkau yang senantiasa boleh menghibur mereka. Dan bagi kami yang masih memiliki orang tua, kami boleh mengasihi dan mencintai orang tua kami dengan segenap hati kami. Kami juga boleh memberikan yang terbaik untuk orang tua kami semasa mereka boleh berada bersama-sama dengan kami. Kalaupun harus berjauhan, kami juga boleh tetap menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua kami. Kami sebagai anak-anak melakukan tugas-tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak. Tuhan Yesus berkatilah apa yang sudah kami lakukan. Dan juga kami mau berdoa untuk Bapak Penatua Lepar juga yang masih dalam keadaan sakit, tetapi memiliki pengharapan yang begitu besar kepadamu Tuhan. Sehingga dia juga dalam kerinduannya boleh melayani Tuhan. Dan Tuhan juga boleh menjawabnya, memberikan kekuatan buatnya. Sehingga dia bisa menjalankan tugas-tugas itu. Kami percaya juga bagi kami yang lain Tuhan, biarlah kami juga mempunyai pengharapan kepada Engkau di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Terlebih lagi juga bagi kami, para duda janda anak yatim piatu, juga yang merasakan dampak COVID-19, tolong Tuhan, kasihani mereka, jadikan kami juga sebagai saluran berkat buat mereka. Kami juga mau berdoa buat mereka yang berulang tahun, puji Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kesukacitaan buat jemaat kami yang berulang tahun, dan biarlah mereka juga boleh melihat dan mengingat betapa besarnya kasih sayang Tuhan kepada mereka. Kami juga mau berdoa buat mereka yang sedang berduka cita, yang kehilangan sanak saudara atau keluarganya dipanggil oleh Tuhan. Tuhan Yesus boleh menghibur mereka. Akhirnya kami juga mau berdoa buat mereka yang merindukan teman hidup, jodoh pendamping, mereka yang saat ini banyak sekali di PHK, banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan karena pandemi COVID-19 ini. Tolong Tuhan, Engkau maha baik, Engkau akan sediakan dan Engkau akan menjawab semua kerinduan bahkan juga kebutuhan dari jemaat kami dan semua orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah akan segala dosa kami yang sudah kami lakukan baik melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Tuhanmu di bumi seperti di Dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma 12 ayat yang pertama yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara kami kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja atau secara tunai. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Selamanya memuji
Jemaat dipersilakan berdiri, kita berdoa syukur secara berbalasan. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama hidup dengan saling berdamai satu dengan yang lain. Kita hidup dengan saling menepati janji kita kepada Tuhan dan juga saling mengasihi di antara kita sebagai anak mantu dan mertua. Kita akan pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.